Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Nabi Khidir dikenal sebagai salah satu nabi utusan Allah yang diceritakan dalam berbagai ayat Al-Quran maupun hadis sahih. Kisah Nabi Khidir alaihissalam secara ringkas dalam Al-Quran mengandung banyak hikmah untuk diambil pelajaran bagi umat Muslim. Nabi Khidir adalah salah satu nabi yang dikenal misterius, di mana ada pendapat yang meyakini bahwa ia hidup sepanjang zaman. Salah satu kisahnya yang populer adalah kala ia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ia disebut pernah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 60-82. Ayat tersebut menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam berguru mencari ilmu kebijaksanaan kepada seorang hamba yang ditafsirkan sebagai Nabi Khidir, sebagaimana termuat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Lantas, bagaimanakah kisah pertemuan Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, kisah Nabi Khidir dijelaskan melalui surat Al-Kahfi ayat 60-82. Dalam ayat tersebut diceritakan Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan memulai perjalanan hidup yang penuh pelajaran. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa alaihissalam berdiri di depan kumpulan orang Bani Israel dan kemudian ia ditanya, "Siapakah orang yang paling berilmu?" Lalu Musa menjawab, "Aku." Kemudian turunlah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Sesungguhnya di sisiku ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan dan dia lebih berilmu daripada kamu." Nabi Musa alaihissalam pun bertanya siapakah orang yang lebih berilmu darinya itu dan di mana orang tersebut bisa ditemui. Lalu Allah menjawab, "Bawalah bersama kamu seekor ikan di dalam sangkar. Sekiranya ikan tersebut hilang, disitulah kamu akan bertemu dengan hambaku itu." Akhirnya Nabi Musa alaihissalam berangkat menemui orang itu bersama pembantunya. Sesampainya di sana, ia menemui sosok laki-laki yang berdiri di batu, tempat bertemunya dua lautan. Orang itu kemudian dikenal dengan Nabi Khidir. Musa alaihissalam lalu memperkenalkan diri, "Aku adalah Musa." Ditanya oleh Khidir, "Apakah Musa nabi kaum Bani Israel?" Musa menjawab, "Benar, aku menemui agar engkau mengajari sebuah ilmu." Kemudian Nabi Musa meminta izin untuk mendampingi dan mengikuti Khidir alaihissalam. Namun, keinginannya itu diragukan oleh hamba soleh itu. "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, wahai Musa. Sebab aku memiliki sebuah ilmu Allah yang telah diajarkan kepadaku, namun tidak engkau ketahui. Begitu juga engkau memiliki ilmu Allah yang telah diajarkannya kepadamu, tetapi tidak aku ketahui." Kemudian Nabi Musa pun berusaha meyakinkan Nabi Khidir, "Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Secara tidak langsung, Nabi Khidir menjanjikan kepada Musa bahwa kemampuannya untuk bersabar ditentukan oleh perkenaan dan kehendak Allah. Tidak lupa, sang hamba memberi persyaratan kepada Musa alaihissalam agar tidak bertanya apa-apa kepadanya sampai dirinya menjelaskan semua alasan di balik apa yang dilakukannya. "Jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Kemudian berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khidir menyusuri pinggiran pantai. Saat ingin menyeberangi pantai yang lain, keduanya mendapati kapal kecil yang tengah mengangkut para penumpang. Untungnya para awak kapal telah mengenali Khidir alaihissalam. Singkatnya, mereka pun membawa Nabi Khidir dan Nabi Musa menuju pantai yang dituju tanpa diminta imbalan apapun. Di saat demikian, keduanya melihat seekor burung yang hinggap di pinggir kapal. Lalu sang burung meminum sedikit air laut dengan paruhnya. Khidir alaihissalam berbisik kepada Musa, "Demi Allah, tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah kecuali seperti air laut yang diambil burung itu dengan paruhnya." Saat keduanya berada di dalam kapal, Nabi Musa alaihissalam merasa heran luar biasa karena melihat Khidir alaihissalam melubangi kapal tersebut dengan melepas salah satu papannya.
Musa alaihissalam pun lupa dan ingkar akan janjinya. Dalam pikirnya, setiap kerusakan di muka bumi adalah kejahatan. Dan kejahatan lebih berat lagi karena dilakukan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Nabi Musa lantas menanyakannya, "Mengapa engkau melubangi perahu itu yang akibatnya akan menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat satu kesalahan besar." Di sana, Nabi Khidir kembali mengingatkan Nabi Musa akan janjinya. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?" Pertanyaan Nabi Musa alaihissalam yang pertama dilakukannya karena lupa, sebagaimana yang disampaikan dalam Rasulullah SAW. Kemudian keduanya pun melanjutkan perjalanan. Namun, Nabi Musa kembali melihat keanehan yang dilakukan Nabi Khidir saat mengambil seorang anak kecil yang sedang lucu-lucunya dan aktif bermain, kemudian menidurkannya. Anak itu lalu disembelih dan kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Melihat hal itu, lagi-lagi Musa tak mampu bersabar. Ia kembali mengingkari janjinya. Padahal dirinya tahu akan janjinya yang telah disampaikannya. "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya engkau telah melakukan suatu yang mungkar." Khidir alaihissalam pun melontarkan teguran yang sama kepada Musa. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu sabar bersamaku?" Di sini, Nabi Musa pun menyadari jika dirinya tidak akan mampu lama-lama menemani Khidir, sang hamba yang soleh itu. Ia tak kuasa melihat setiap kejadian yang dialaminya, sementara dirinya terdiam. Keadaan itu kembali kepada dua hal. Pertama, kembali kepada tabiat Nabi Musa. Sebagai sosok yang berjiwa pemimpin, Nabi Musa mungkin sudah terbiasa kritis atas setiap apa yang telah dilihatnya. Di saat yang sama, ia tidak terbiasa berdiam diri ketika melihat perkara yang tidak disukainya. Kedua, syariat Musa alaihissalam tidak membenarkan pembunuhan terhadap seorang anak, kemudian membiarkan pembunuhnya bagaimanapun keadaan pelakunya. Artinya, dalam hal ini, Nabi Musa mengakui kesalahan yang dilakukannya terhadap Khidir alaihissalam. Karenanya, ia kembali meminta kesempatan yang ketiga dan berjanji jika kembali bertanya sesuatu, dirinya berhak untuk berpisah dan ditinggalkan Khidir alaihissalam. Kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan sampai di satu kampung yang penduduknya kikir. Mereka berdua mencari orang-orang yang berkenan menjamu, namun tidak mendapatinya seorang pun. Meski demikian, Khidir tetap memperbaiki sebuah dinding rumah di kampung tersebut yang nyaris roboh. Lagi-lagi merupakan perkara aneh. Mereka diketahui sebagai kaum yang kikir, namun Khidir alaihissalam mau memperbaiki dinding rumah mereka tanpa mendapat imbalan apapun. Disinilah Nabi Musa alaihissalam sudah memilih untuk berpisah dengan Khidir alaihissalam. Hal itu ditunjukkan dalam pertanyaannya tentang alasan mengapa Khidir alaihissalam mau memperbaiki rumah para penduduk kampung itu tanpa imbalan sedikit pun. Padahal dari mereka tidak ada yang mau menyambut dan menjamu. Seandainya Nabi Musa alaihissalam bersabar dalam mendampingi Khidir alaihissalam, tentu Nabi Musa alaihissalam akan mendapatkan banyak keajaiban dan rahasia yang dialaminya. Sayangnya, Nabi Musa memilih berpisah setelah Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan rahasia di balik semua yang dilakukannya. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka, aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja zolim yang merampas setiap perahu yang terlihat masih bagus. Jelas Nabi Khidir pada Musa, adapun anak yang aku bunuh itu, kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan berbuat kufur. Maka, kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota tersebut dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka orang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Pungkas Nabi Khidir alaihissalam. Sahabat Muslim, demikianlah kisah pertemuan Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam adalah sosok yang bijaksana dan juga sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Khidir juga memiliki tugas yang sama dengan nabi lainnya, yaitu membimbing dan menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.